Selamat pagi Mas Mbak, izin makan diri. Nama saya Clara Samata dengan NIM 1124012 dari PLUK 13 Praktikum Geoinformatika. Pada video kesempatan kali ini saya akan membuat mengenai peta topografi serta penampang. Step pertama yaitu kita ke katalog untuk menghubungkan folder yang akan digunakan pada pembuatan peta pada kali ini. Itu nanti akan menggunakan connect to folder. Namun jika sudah, kebetulan pada video saya kali ini saya sudah mengkonekkan foldernya, maka dari data dep ini di drag ke layar. Lalu setelah sudah, karena ini koordinat sistemnya belum sesuai terkait dengan daerahnya, maka kita ke layers, terus ke properties, terus kita ke koordinat sistem. Di koordinat sistem ini kita menggunakan zona 49S. Lalu kita oke. Jika sudah, kita ke search. Kita pencet search. Lalu kita cari data namanya raster. Kalau udah, kita pilih yang project raster data management. Jika sudah, untuk input rasternya kita masukkan yang dem. Lalu untuk output koordinat sistemnya, kita sesuai yang tadi yaitu 49S. Lalu kita oke. Jika sudah, kita oke kembali. Nah, di sini kita akan nunggu sampai rasternya berjalan. Nah, untuk project rasternya sudah berjalan. Maka untuk yang dem yang sebelumnya itu bisa kita unchecklist. Kalau misalnya membuat memastikan apakah koordinat sistemnya sudah benar atau belum, kita bisa ke properties, lalu ke source. Itu kita lihat di RC koordinat sistemnya itu sudah 49S, berarti sudah betul. Maka dari itu, sekarang kita akan mengcrop bagian covering yang akan kita gunakan. Itu ada di covering SHP ini, kita ke katalog kembali, terus ke folder yang tadi masukkan demnya. Lalu yang covering ini kita drag. Lalu untuk warnanya, kita ganti ke hollow. Lalu untuk outline color-nya, kita ganti ke warna merah. Kita oke. Nah, kalau sudah begini, kita ke search lagi. Lalu kita cari namanya itu clip. Setelah udah, kita pilih clip data management. Lalu untuk input rasternya, kita pilih dem project raster. Lalu untuk output extend-nya, kita pilih covering kita. Terus kita oke. Dan kita tunggu sampai clipnya selesai. Setelah sudah, biasanya tuh dia akan muncul tanda pemberitahuan kalau misalnya dia selesai. Cuma kalau misalnya di sini, mungkin bisa dilihat kalau sini udah ada data project raster clip. So, yang dem project rasternya kita uncheck saja supaya bisa melihat covering yang akan kita gunakan. Nah, untuk besaran covering yang kita gunakan adalah sebesar ini. Lalu jika sudah, selanjutnya kita akan membuat kontur dari covering sini. Kita search, lalu kita cari namanya kontur. Oke, ini bentar. Ini diganti kontur. Habis itu pilih kontur 3D analysis. Untuk input rasternya, kita pilih yang project raster clip. Lalu untuk penyimpanannya, ini sesuai kalian mau simpan di mana. Cuma kalau misalnya saya pribadi, saya simpan di tugas video bernama topografi ini. Lalu di save. Lalu untuk interval konturnya, itu kan ada rumus 1/2000 kali penyebut skala. Untuk skalanya yang saya gunakan adalah 12.500. Maka untuk interval konturnya yang akan ada adalah 6,25. Lalu kita oke kan. Kita tunggu sampai konturnya selesai.
Lalu ini ada konturnya sudah selesai. Lalu untuk yang selanjutnya, kita akan membuat kontur interval. Untuk caranya itu tetap sama, yaitu kita ke search. Lalu untuk kontur di analisis lagi. Lalu ini kita pilih yang project rasa script kembali. Lalu yang ini kita juga pilih. Tadi itu seharusnya yaitu kontur indeks. Namun kalau misalnya untuk sekarang kita namain kontur interval saja. Lalu kita save. Lalu untuk kontur intervalnya karena tadi sudah kontur indeksnya itu 6,25. Nah, untuk yang kontur interval itu dikali 5, 6,25 tadi. Maka hasilnya itu di 31,25. Lalu kita oke, kita tunggu sampai konturnya selesai. Setelah sudah, kita bisa uncheck list untuk dem-nya untuk bisa melihat untuk kontur indeks dan intervalnya. Lalu yang covering 2-nya tadi kita ubah dulu karena salah penamaannya. Kita ganti jadi kontur yang tadi untuk penamaan itu ganti kontur interval dan kontur indeks. Kalau kita pilih ini, kita pilih yang kontur. Yang kontur ini. Lalu kita oke. Lalu untuk yang kontur indeks, kita ganti juga itu ke kontur yang ini. Lalu kita oke. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat label untuk label kontur indeksnya. Kita klik ini, lalu pilih properties. Lalu kita pilih ke labels. Untuk ininya kita checklist dan ID-nya ini kita ganti ke kontur. Ini yang bebas mau ukurannya berapa aja, cuma aku pilih ukuran 10. Lalu ini diganti ke Times New Roman saja. Setelah udah, kita pilih placement properties-nya. Karena kita mau di garis tengahnya, itu kita pilih on the line. Lalu kita remove duplicate label sana supaya labelnya cuma ada satu. Kita oke. Terus kita apply. Terus kita oke. Maka di sini sudah muncul kontur indeksnya ada 375, 34, 3,75. Nah, itu untuk labelsnya. Lalu untuk selanjutnya kita akan memasuki SHP Jalan, Sungai, dan Administrasi Desa. Lalu kita ke katalog lagi. Terus kita drag administrasi desa implementasi LN ini. Terus kita juga masukin jalan. Jalan, lalu yang terakhir kita akan masukin sungai. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan klik untuk tiap-tiap SHP-nya. Nah, kita ke search, habis itu kita cari, itu namanya klik. Masuk, pilih klik data management. Lalu untuk input-nya pakai raster klik ini. Lalu pilih salah satu, satu-satu, yaitu misalnya di sungai yang ada dulu. Habis itu kita oke. Nah, kalau udah, tadi yang udah kan sungai. Kita bisa lihat di
kita ke search, so klik data management, lalu ini pilih lagi ya project raster, klik, harus kita pilih yang jalan, lalu kita setelah udah kita cari lagi di search, habis itu klik data management, lalu tadi yang belum tinggal administrasi di sana. Untuk yang tadi untuk kliknya itu kalian hanya menggunakan klik analisis. Nah, untuk kalian nanti dipilih salah satunya, lalu dipilih untuk ini public. Cuman tadi ada kesalahan. Selanjutnya kita akan ubah warna dari setiap SAP. Untuk biasa kita pilih warna biru. Oke. Untuk pilihannya kita lalu saja kita membuat batas administrasi kita this, terus kita ke reverse, ini di checklist, kita pilih BC, kemudian kita bakal ubah untuk page layout, kita ubah page layoutnya, kita bakal pakai yang nah, kita akan lanjut membuat penampang. Langkah pertama yaitu kita ke katalog, habis kita buat tugas penambang topografi, lalu kita buat SAP baru dulu, lalu save file, lalu namanya kita buat. Kalau udah, poinnya kita ganti poin lain, semuanya kita edit sesuai zonanya, itu bagus, habis itu kita lalu kita buat aja penambangnya, terus lihat feature, habis itu start editing, habis itu kita continue, habis itu kita ke create and feature, habis itu kita pilih penambang, lalu kita udah bisa buat penampang. Bebas kan membuat lucu. Oke. Untuk editornya kita sampai di lalu stop edit. Setelah tadi udah dibuat penampangnya, kita pencetnya untuk klik line, habis itu kamu ikutin sayatan penampang yang udah dibuat. Ini yang udah dibuat, habis itu tinggal ketikin ke titik ini satu. Habis itu bisa kita cek di profile graph. Kita pilih seperti lain. Insert, lalu data file.
Kita cek ke katalog. Saya penuh JS ini sudah traksi. Kita kalau kita klik OK, setelah kita akan membuat grid dari pendaftaran ini. Kita klik, bisa kita aktif, kita klik grid, terus new grid, terus kita pilih measure grid. Sebentar saja, kita pilih 100 grid. 100 grid, 19 menit, terus ini kita lakukan seperti ini. Terus lalu kita terus itu properties, terus itu interval ini menjadi 0, ini juga jadi 0, terus itu kita bisa properties dan format ini di oke apply ini yang propertiesnya left sama right-nya di setelah itu kita lalu masuk bisa dikasih judul di atasnya. Sekian di video dari saya terkait pembuatan peta tomografi dan penangkapan. Terima kasih.